Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sopariah. Hari ini kita akan membahas materi fikih kelas 4 di semester 2, yaitu membahas tentang sholat idain. Apakah ada yang tahu anak-anak sholat idain itu apa ya? Nah, sholat idain itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Fitri berasal dari kata bahasa Arab yaitu Idul Fitri. Id artinya kembali dan fitri berarti berbuka atau suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali berbuka atau kembali suci. Nah, sebelum sholat Idul Fitri ada sunah-sunah yang bisa dilaksanakan. Apa itu? Yang ke-1, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Jadi harus mandi dulu supaya seger. Nah, yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki. Maksudnya, memakai pakaian bagus yang dimiliki itu bukan yang baru, tapi memakai pakaian yang paling bagus yang ada di rumah dan bersih. Kemudian makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Maksudnya melewati jalan yang berbeda itu, jadi harus bukan ke situ jalannya. Yang keenam yaitu mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Poin kedua yaitu membahas hukum sholat idain. Adapun sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat id itu. Namun menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Sunnah mu'akkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya, tata cara sholat idain. Tata cara pelaksanaan sholat idain antara lain 1. Niat sholat id. Bagaimana niatnya? Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatal idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. Jadi sama seperti sholat fardu. Selanjutnya yaitu takbir 7 kali dan diantara takbir disunahkan membaca tasbih. Selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek, bebas suratnya. Mau surat apa saja bisa. Yang keenam yaitu setelah membaca surat dilanjutkan ruku, iktidal dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Selanjutnya pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Nah, perbedaannya itu kalau rakaat ke-1 yaitu 7 kali, yang kedua yaitu takbirnya 5 kali dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih. Kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek. Adapun yang lebih utama adalah surat Al-Ghoshiyah dan dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir dan salam. Selanjutnya yaitu setelah selesai sholat id, khotib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama yaitu membaca takbir 9 kali dan pada khutbah yang kedua yaitu membaca takbir 7 kali. Selanjutnya yaitu rukun khutbah sholat id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat.
Poin terakhir yaitu hikmah sholat idain. Nah, hikmah ketika kita melaksanakan sholat idain yaitu yang pertama akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga yaitu saling mengenal dengan berjamaah, kita akan saling mengenal dengan jamaah yang lain. Selanjutnya yaitu untuk menyebarkan Islam, syiar Islam terutama sholat. Yang kelima yaitu saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Terus menanamkan persamaan derajat, menguatkan tali silaturahmi. Untuk pembelajaran materi hari ini telah selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.